الله أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Hadirin hadirat peserta halaqah maghrib di Masjid Raya Baitur Rahman yang kita cintai ini, para pendengar radio Baitur Rahman di mana saja Anda berada, para pendengar radio Republik Indonesia Banda Aceh, dan para pendengar Serambi FM, dan juga para pendengar radio-radio lainnya yang turut serta menyebarluaskan halaqah maghrib yang berasal dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberi kesempatan hidup kepada kita, dan kita gunakan kesempatan itu untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti kita datang ke masjid-masjid untuk salat berjamaah. Mudah-mudahan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan Aceh akan bertambah maju lagi. Salawat beriring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, juga para sahabatnya, dan para ulama dari dulu hingga sekarang, dan semua orang Islam yang ada di bumi ini. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada Nabi Muhammad dan juga memberikan rahmat kepada umatnya sampai hari kiamat. Hadirin hadirat yang berbahagia, kita telah pernah menceritakan sedikit tentang cerita Nabi Musa alaihi salam dan Khidir, seorang yang dicari oleh Nabi Musa alaihi salam untuk belajar padanya. Hadirin berbahagia, cerita ini termaktub dalam Al-Quran karena orang kufar Quraisy. Munasabatu qissati Musa huna anna kuffara Makkah ba'athu li Yahud al-Madinah yas'alunahu an khabarin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kisah Nabi Musa alaihi salam dengan Khidir di sini terjadi karena orang kafir Mekah mengirim utusan kepada Yahudi yang ada di Madinah menanyakan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum ahlu kitabin wa a'lamu bis sama'. Karena orang Yahudi ahlu kitab dan mengetahui berita-berita dari langit. Fa'aradu ra'yahum fi Muhammad. Mereka ingin mengetahui pendapat mereka tentang Muhammad. Ahwa muhiqqun amla. Apakah dia betul atau salah? Jadi orang Quraisy atau kufar Makkah sudah bingung
Pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam makin hari makin bertambah. Jadi mereka mengirim utusan ke Yahudi yang ada di Madinah menanyakan apakah Muhammad itu betul seorang nabi atau bukan. Hadirin berbahagia, kata Yahudi, tanyakan tentang cerita Nabi Musa dan Khidir. Ditanyakan, datang mereka kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam menanyakan bagaimana cerita Nabi Musa dan Khidir. Rasulullah menjawab, fil ghad ujibukum. Besok saya jawab pertanyaan kamu ini. Rasulullah tidak mengucapkan insya Allah. Jadi kita kalau mengatakan sesuatu sebaiknya kita ucapkan insya Allah. Tapi tidak. Maka wa marrat 15 yauman. Besok tidak dijawab. Lusa tidak dijawab. Sampai 15 hari Nabi Muhammad tidak menjawab pertanyaan orang Quraisy yang berasal dari Yahudi di Madinah. Mulailah wa farihal kuffaru wal munafiqun. Orang kafir gembira sekali. Lebih gembira lagi orang munafik. Orang munafik itu bersama dengan orang Islam, tapi mereka tidak beriman. Lebih jahat dari orang kafir sendiri. 15 hari Nabi Muhammad tidak menerima wahyu. Bagaimana menjawabnya? Karena Nabi Muhammad berjanji, fil ghad ujibukum. Besok saya jawab waktu ditanya. Tidak mengatakan insya Allah. Allah menegur Nabi Muhammad. Tidak datang wahyu 15 hari. Hadirin berbahagia, lambat jawaban ini. Para ulama mengatakan terlambat jawaban dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah dalil bahwa Nabi Muhammad menjawabnya itu harus dengan wahyu. Tidak bisa dia jawab begitu saja. Seperti kita 2 tambah 2 berapa? Kita jawab aja. Gitu kan? Kalau Nabi Muhammad dia menunggu wahyu dari Allah datang baru dia jawab, karena ini persoalan keagamaan. Walau kana li haula'il qaumi uqulun, kalau orang-orang kufar, orang kafir dan orang munafik punya akal, la fahimu annal but'a fi hadhil masalah dalilu sidqin nabi, bahwa mereka memahami bahwa terlambatnya jawaban itu karena Nabi menunggu wahyu. Kalau Nabi menunggu wahyu, berarti Muhammad itu seorang Nabi. Kan tadi pertanyaan mereka, ahuwa muhiqqun amla? Apakah Nabi itu betul? Muhammad itu betul? Atau tidak betul? Betul. Nabi tidak menjawab dengan akal pikiran yang ada padanya, tapi karena ini persoalan kenabian, persoalan keislaman, persoalan yang sudah terjadi ribuan tahun yang lalu, dia harus menunggu wahyu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dari jawaban Nabi Muhammad, orang Quraisy sebenarnya sudah tahu Muhammad itu bukanlah orang biasa. Muhammad itu menunggu
wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang menerima wahyu siapa? Nabi, Rasul. Ya, gitulah. Jadi jawaban itu ada di jawaban Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah kita mulai pada malam Sabtu yang lalu firman Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba. Pertama, kita harus tahu siapa itu Musa. Musa itu adalah Musa bin Imran yang menerima wahyu dalam bentuk Taurat. Itulah Musa. Jadi kalau ada orang yang menceritakan Musa yang lain, itu tidak betul. Kemudian fatahu, seorang pemuda bersamanya atau pembantunya, siapa namanya? Namanya adalah Yusha bin Nun. Jadi Musa bin Imran dengan Yusha bin Nun. Kenapa Nabi Musa ingin belajar sama Khidir? Dan Khidir itu siapa? Kita jawab dulu, Khidir itu siapa? Khidir atau Khadir, ada kitab yang menulis Khadir, ada kitab yang menulis Khidir. Para ulama kita di Aceh lebih banyak mengatakan Khidir. Namanya adalah Balya ibnu Mulkan. Namanya. Bagaimana statusnya? Statusnya seorang nabi. Nabi dengan Rasul sudah pernah kita bedakan atau ada penceramah yang membedakannya. Kalau Nabi, dia datang wahyu kepada dia untuk dia kerjakan di dunia ini. Sedangkan Rasul, kalau sampai wahyu harus disampaikan kepada umatnya. Nabi Muhammad kalau sampai wahyu berbentuk Al-Quran, langsung dibacakan kepada para sahabatnya. Jadi Nabi Khidir itu seorang nabi. Apa dalilnya? Atainahu rahmatan min indina. Kami datangkan, kami berikan kepadanya, kata Allah, rahmat dari sisi kami. Rahmat itu apalah? Kenabian. Warahmatu an-nubuwah. Jadi Khidir adalah seorang nabi. Dan Musa belajar pada Khidir. Rasul lebih tinggi daripada nabi, belajar pada seorang nabi. Jadi Nabi Musa tidak sombong bahwa dia paling pintar begini, nak mau belajar sama orang lain. Tidak. Dia akan belajar kepada orang lain. Dipilih seorang nabi bernama Khidir. Hadirin berbahagia, Majma'ul Bahrain itu adalah pertemuan dua laut yang berasal dari Persia dan dua laut yang berasal dari Romawi. Itu kata sebahagian para ulama. Walaisa fil kitabil karim, tidak ada dalam Al-Quranul Karim ma yadullu ala ta'yini hadainil bahrain. Tidak ada yang menunjukkan apakah laut itu laut
Persia bertemu dengan Laut Romawi, atau fa in jaa fil khabar as-sahih syai'un fadaka, kalau ada khabar yang benar itulah yang benar, fadaka wa illa fayuhmal as-sukut anhu. Kalau begitu kita tidak perlu mencari-cari mana Bahrain itu, karena Quran tidak menjelaskan di mana Bahrain itu. Hadirin berbahagia, mulailah Nabi Musa alaihi salam berkata kepada pembantunya, Musa bin Imran berkata kepada pembantunya Yusha' bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sampai sampai berjumpa dua laut ini. Dia jalan. Nabi Musa rupanya tanya kepada Allah, di mana hambamu yang pintar itu Khidir, di mana? Katanya, jalan aja. Nanti kalau dua laut sudah bertemu, disitulah orang itu ada. Nabi Musa berjalan dengan pembantunya Yusha' bin Nun sampai ke pertemuan dua laut. Kalau kita tidak ketemu dengan pertemuan dua laut itu, au amdhiya huquba, aku akan berjalan bertahun-tahun. Itulah keinginan Nabi Musa alaihi salam, ingin sekali bertemu dengan hamba Allah yang pintar. Dia ingin ambil ilmu dari orang yang pintar. Kita kadang-kadang tidak begitu. Ada orang yang mengajar ngaji, mengajar sejarah Islam, mengajar tafsir. Kita tidak mau dengar. Alah, kalian mau baca, sudah saya baca. Tidak. Kita harus lebih banyak belajar sehingga ilmu itu akan ada pada kita. Ilmu itu tidak berpindah lagi dan terus menerus ada pada kita. Nabi Musa begitu, dia ingin mencari ilmu terus menerus. Memang orang mempunyai ilmu bidang kedokteran, dokter dia belajar, harus belajar tentang apa lagi? Tentang dagang. Dagang dengan dokter itu beda, ilmunya beda. Yang punya ilmu dokter belajar pada yang punya ilmu dagang, yang punya ilmu dagang belajar pada orang yang punya ilmu dokter. Misalnya sekarang ada influenza. Influenza itu kalau salah-salah itu akan membuat kita lemah, membuat kita tidak berdaya. Maka sama siapa kita tanya? Pada orang yang punya ilmu kedokteran. Kalau kita dagang, lantas dagang kita tidak laku-laku, tidak ada yang beli, sama siapa kita tanya? Pada pedagang yang sukses. Tanyalah kepada mereka, kalau begini caranya bagaimana? Jadi Nabi Musa ingin belajar pada Khidir. Pada suatu hari sebelum Nabi Musa belajar pada Khidir, dia menanya kepada Tuhannya, sa'ala rabbahu ayyu ibadika ahabbu ilaik, hamba manakah dari hamba-hambamu yang banyak itu yang paling kamu sukai ya Allah? Jawab Allah, alladzi yadhkuruni wa la yansani, orang yang selalu ingat kepadaku. Waktu salat datang, dia ingat salat. Waktu bulan puasa datang, ingat kepada Allah, dia puasa. Wala yansani, tidak pernah dia lupa kepadaku. Qala fa ayyu ibadaka aqda, hamba yang manakah yang keputusannya itu paling benar? Qala alladhi yaqdi bil haqq wa la yattabi'ul hawa,
orang yang memutuskan keputusan dengan kebenaran, dengan ayat Al-Quran, dengan hadis Nabi, dengan perkataan para ulama, bukan menuruti hawa nafsu. Kalau menuruti hawa nafsu, kalau ini kasih uang banyak, ini kita menangkan. Besok ada lagi yang datang mengasih lagi uang, memberikan lagi uang, itu kena menangkan lagi. Itu yattabi'ul hawa. Qala fa ayyu ibadika a'lam? Hambamu manakah yang paling banyak ilmu? Alladhi yabtaghi ilman nasi ila ilmihi, yang ingin ilmu orang lain bercampur dengan ilmu yang ada pada dia. Dia ilmu kedokteran, ingin ilmu tentang pertokoan, ada juga pada dia. Nah, begitulah. In kana fi ibadika man huwa a'lam minni fadlulni alaih. Jika ada salah seorang hambamu yang paling pintar, tunjukilah orang itu kepadaku. Nah, begitu Nabi Musa. Qala a'lamu minka al-Khidir. Yang paling pintar itu seorang yang bernama Khidir. Qala fa aina atlubuhu? Di mana saya mencarinya? Qala ala sahili 'inda sakhrah. Di pinggir laut, di atas sebuah batuan. Di situ Khidir duduk dan kamu akan bertemu dengan Khidir. Mulailah Nabi Musa datang mencari orang itu. Dia cari, dia ikutkan seorang pesuruhnya, yaitu siapa tadi namanya? Imran. Fatahu adalah Yusha bin Nun. Sudah. Lantas mereka pergi. Berdua pergi. Falamma balagha, ketika keduanya sampai, Musa dan Yusha sampai, majma'a bainihima, pertemuan dua laut, nasya, kedua-duanya lupa, hudahuma, ikan yang dibawa dalam perjalanan. Jadi Nabi Musa waktu ingin berangkat mengatakan kepada pembantunya atau pemuda yang membantunya, Yusha bin Nun, bawalah makanan, karena kita berjalan lama dan kita akan lapar di perjalanan. Satu waktu kita harus makan. Kita mau beli, tidak ada. Kita pergi di pinggir laut, mana ada toko-toko di laut. Ketika berjumpa dengan pertemuan laut itu, nasiyahutahuma, lupa, tertinggal bawaan yang akan dimakan itu, yaitu hud. Hud itu ikan. Ayat 61. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Dan ikan itu sudah melompat ke laut. Hadirin berbahagia, ikan itu kan sudah digoreng atau dimasak. Kemudian dicampur dengan apa misalnya? Dengan bumbu. Lantas ditaruh di sebuah tempat yang bercampur antara nasi atau benda apa saja dengan ikan itu. Kemudian ikan itu tiba-tiba hidup dan dia melompat ke laut. Ini bukti
kepada Nabi Musa alaihi salam bahawa hari kiamat itu pasti terjadi. Kita yang mendengar cerita ini juga meyakini orang yang sudah mati ribuan tahun, jutaan tahun yang lalu, dia akan bangkit nanti di padang mahsyar. Untuk apa? Untuk dihisab, untuk dihitung apakah perbuatan dia lebih banyak yang baik atau lebih banyak yang buruk. Begitulah ketika mereka sampai kepada pertemuan dua laut itu, mereka berdua lupa ikan. Rupanya ikan itu sudah melompat ke laut. Ini cerita Al-Quran. Cerita Al-Quran tidak ditambah dan tidak dikurangi. Seperti apa adanya. Lantas Nabi Musa bertanya, "Ya Rabbi, wa kaifa li bihi?" Bagaimana aku menemukan orang itu, yaitu Khidir? Qala, "Ata'khudhu ma'aka hutan fataj'aluhu fi bimiktal." Caranya, kamu ambil ikan, kamu goreng, kamu masak, kemudian taruh di suatu tempat, bawa. Fa hinama faqattal hut fa huwa thamma. Kalau ikan itu tidak ada lagi karena dia sudah melompat ke laut, disitulah orang itu yang kamu cari ada. Kan sekarang ayat mengatakan sudah tidak ada lagi ikan bersama Nabi Musa dan Yusha bin Nun. Kenapa? Karena ikan itu sudah melompat ke laut. Manakala falamma jawaza, ketika mereka berdua melampaui tempat itu, karena tempat itu tidak diketahui. Waktu ikan itu melompat ke laut tidak diketahui, tidak oleh Nabi Musa dan pembantunya. Falamma jawaza, ketika mereka melewati tempat perjumpaan itu, dia sudah lewat berjalan, sudah sehari semalam lewat berjalan, mau makan, cari makanan tidak ada lagi. Kata pemuda itu, qala li fatahu, dia berkata kepada pemuda itu, atina ghada'ana, datangkanlah kepada kami, kepada kita, datangkanlah kepada kita makanan ghada. Ghada itu makan siang. Kalau dalam bahasa Arab, futur makan pagi, ghada makan siang, asya makan malam. Atina ghada'ana, datangkanlah makan kita. Laqad laqina min safarina hadha nasaba, kita sungguh letih dalam perjalanan ini. Perjalanan sudah jauh sekali, makan tidak ada. Sekarang sesudah jauh itu mau makan, makanan tidak ada lagi, ikan itu sudah melompat ke laut. Kata Nabi Musa, laqad laqina min safarina hadha nasaba, kita sudah menjumpai keletihan dalam perjalanan kita ini. Hadirin berbahagia, ayat 63. Qala ara'aita idh awayna ila as-sakhrah fa inni nasitul huta wa ma ansanihu illa syaitan
an adhkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Qala, ini siapa? Yusha menjawab. Yang bertanya tadi, mana makanan kita? Kata Nabi Musa kepada pembantunya Yusha. Kata Yusha, qala ara'aita, apakah engkau melihat id awaina ila sakhrah, ketika kita duduk di atas batu besar itu. Dalam perjalanan di pinggir laut ada batu besar, kita duduk di situ berdua. Fa inni nasitul hut, saya sudah melupakan ikan itu. Wa ma ansanihu illa syaitan, yang membuat aku lupa itu karena godaan syaitan. Syaitan itu bekerja di mana-mana. Waktu kita salat, dia kerja juga. Inna salati wa nusuki wa mahyaya, yang teringat, yang terbaca itu, yang teringat lain. Jadi syaitan selalu bekerja supaya kita tidak ingat apa yang kita baca dalam salat. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan dia mencari jalannya. Ikan itu hidup kembali dan mencari jalannya dengan suatu keajaiban. Apa ndak ajaib? Dia sudah mati, sudah digoreng, sudah dicampur dengan macam-macam, dia bisa hidup lagi. Kalau Allah menghendaki akan terjadi, terjadilah dalam cerita Nabi Musa dengan Khidir, bahwa ikan itu hidup kembali. Hadirin berbahagia, ini cerita yang gaib yang kita terima hanya kalau cerita Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kalau orang yang bercerita itu mungkin dongeng. Kita percaya bahwa benda yang sudah mati, orang yang sudah mati di dalam kubur nanti akan bangkit di hari kiamat. Mudah-mudahan kita bangkit bersama mereka dengan timbangan amalan baik lebih banyak dari timbangan amalan yang jahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Terima kasih Gibraltar. Gibraltar. Terima kasih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.